Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banjar TV. Berjumpa kembali dalam program Informasi Lintas Banua edisi Senin 2 Februari 2015. Topik-topik penting dan menarik dari kota Banjarmasin dan sekitarnya kami akan menemani Anda malam ini. Bersama Saris Malia, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, jalan pemurus yang berada di Desa Kertak Hanyar dan merupakan perbatasan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarmasin sudah 3,5 tahun kondisinya sangat memprihatinkan. Inilah kondisi jalan pemurus Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Selain banyak lubang, juga penuh dengan genangan air saat musim hujan serta debu saat kemarau. Kondisi jalan seperti ini sudah 3,5 tahun dialami warga sekitar dan para pengendara yang melintasi jalan di kawasan tersebut, yakni perbatasan antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarmasin. Ketua RT 9 Kertak Hanyar Fatur Rafiq Senin 2 Januari menyatakan, akibat jalan yang berlubang tidak sedikit pengendara yang melintasi jalan terjatuh. Karena itu pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Banjar segera memperbaiki jalan pemurus tersebut. Kami mengharapkan dan seluruh warga mengharapkan agar secepatnya diperbaiki, artinya agar jalan kita ini bisa lancar, karena jalan ini bukannya sekedar jalan kampung, ini sudah jadi jalan udah kayak jalan provinsi lah, karena di dalam situ kan banyak perumahan, ini tembusnya ke jalan tol, Tatah Belayung, Tatah Temingkar. Jalan pemurus yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin sangat ramai dilalui para pengendara, terlebih letaknya sangat strategis dan berdekatan dengan Pasar Kertak Hanyar. Legio Mahyuni, Banjar TV. Sementara itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjar sikapi serius perusakan jalan pemurus Kabupaten Banjar dan menyatakan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar jalan pemurus segera diperbaiki. Sementara itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjar Manan Rifai yang meninjau langsung ke lokasi jalan pemurus Kertak Hanyar menyatakan prihatin dengan kondisi jalan yang sudah 3,5 tahun mengalami kerusakan. Ia mengakui jalan pemurus yang merupakan perbatasan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarmasin menjadi jalan utama masyarakat menuju Pasar Kertak Hanyar. Menyikapi keluhan masyarakat setempat, pihaknya bulan ini segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar jalan pemurus segera diperbaiki. Karena ini menjadi prioritas utama kami yang duduk untuk yang pertama kali, dan ini pun kami dari fraksi Gerindra baru ini yang mendapatkan kursi untuk 2014. Maka ini adalah jalan ini menjadi prioritas utama. Masih dengan namanya dinas, istilahnya PO, dengan dinas Perkem dan sebagainya, yang dinas terkait tentang pembangunan daerah, Pak. Pasalnya program pembangunan infrastruktur seperti jalan menjadi salah satu agenda pemerintah Kabupaten Banjar tahun ini. Legio Mahyuni, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pemerintah diminta memperhatikan kawasan perbatasan dan tidak boleh dianaktirikan karena masyarakat juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati perbaikan jalan seperti kawasan Jalan Sepakat Kelurahan Pemurus Dalam. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Isnaini meninjau langsung ke lokasi di Jalan Sepakat RT 33 Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan yang kondisinya rusak. Ia menyatakan miris terhadap kondisi jalan tersebut. Kerusakan jalan sudah cukup parah dan bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan jalan. Untuk itu pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Banjarmasin agar Jalan Sepakat diperbaiki. Yang intinya kita menginginkan bahwa jalan yang ada di Kota Banjarmasin itu bisa diperbaiki, karena hampir banyak jalan yang ada, apalagi di sini kan tidak pernah tersentuh gitu. Karena kalau saya prediksi memang beberapa tahun ini tidak ada perbaikan, dan hari ini mungkin saya sudah melihat langsung masyarakat sudah menjalankan aktivitas sangat terganggu dengan adanya genangan air dan kondisi jalan yang sangat berlubang. Itulah yang mungkin akan menjadi prioritas saya pribadi maupun komisi yang ada di Kota Banjarmasin. Menurutnya, meskipun jalan ini ada di kawasan perbatasan antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan pemerintah kota, namun pemerintah harus memperhatikan kawasan ini dan tidak boleh dianaktirikan, karena masyarakat mempunyai hak yang sama. Legio Mahyuni, Banjar TV.
Pemirsa, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Banjarmasin yang sempat diopinikan ikut bersaing dalam pemilihan Wali Kota Banjarmasin akhirnya resmi mundur dari pencalonan setelah tidak mendapatkan restu dari orang tua. Saya tidak akan maju sebagai calon wali kota di masa yang akan datang. Artinya karena sekarang sudah mulai banyak pencalonan, banyak pendaftaran, maksudnya pendaftaran calon di masing-masing. Pernyataan pengunduran diri pencalonan ini diungkapkan Direktur Utama PDAM Banjarmasin Muslih saat ditemui di ruang kerjanya Senin 2 Februari 2015. Muslih menegaskan dirinya tidak ikut bersaing dalam pemilihan wali kota Banjarmasin tahun ini. Padahal ia mengakui telah banyak mendapat tawaran dari sejumlah partai politik agar bisa segera mendaftarkan diri. Namun berdasarkan pertimbangan matang, ia membulatkan tekad untuk tetap melayani kebutuhan air bersih masyarakat karena alasan keluarga dan tidak mendapat restu orang tua. Terkait dengan pencalonan yang sedang mulai dibuka oleh beberapa partai, kemudian juga dari KPU mungkin sudah akan mulai. Saya menyatakan bahwa saya tidak akan maju sebagai calon wali kota karena banyak pertimbangan terkait juga dengan keluarga, kemudian juga karena kebetulan ya kami sampaikan bahwa kebetulan ibu saya masih hidup dan beliau juga tidak memberikan artinya secara gamblang lah untuk restu kepada pencalonan di wali kota Banjarmasin. Selain dari partai politik, sebelumnya Muslih juga diajak Wali Kota Banjarmasin Muhyiddin untuk mendampinginya mencalonkan diri pada pemilihan gubernur lewat jalur independen. Tetapi dengan pernyataan ini Muslih menegaskan dirinya tidak ikut berpolitik dimanapun, namun begitu Muslih tetap menyuarakan dukungannya kepada Muhyiddin agar bisa sukses dalam pemilihan mendatang. Muhail Mahpur, Banjar TV. Masih di segmen politik. Melihat hubungan emosional dan telah terjalinnya komunikasi politik sejak beberapa tahun lalu, dipastikan DPD Partai Demokrat akan usung Sultan Khairul Saleh sebagai kandidat gubernur Kalimantan Selatan periode mendatang. Pagi tadi Sultan Khairul Saleh bersama rombongan mendatangi sekretariat DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan guna mengembalikan formulir berkas lamaran sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan periode mendatang yang diterima langsung Ketua DPD Partai Demokrat Dr. Andus Fikri. Khairul Saleh yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Banjar untuk periode kedua mengaku optimis akan diusung oleh Partai Demokrat karena sebelumnya sudah terbentuk hubungan emosional dan telah terjalin komunikasi politik sejak beberapa tahun lalu. Kami sudah lama membina hubungan dengan Demokrat dan kalau secara resmi berdasarkan tanggal mungkin ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi secara informal kami sudah dari sekian tahun sudah membina hubungan baik Partai Demokrat, dan secara informal kami juga sudah bicara, sudah memohon, tapi secara resmi hari ini sesuai dengan mekanisme partai hari yang pertama dan kami mendaftar secara resmi sekaligus juga mengembalikan formulir untuk dipertimbangkan menjadi calon gubernur 2020. Ya, sama-sama kita tahu beliau Bupati 2 kali terpilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Banjar. Track recordnya sudah sama-sama kita tahu banyak mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia ke-6. Jadi ibarat kapal, beliau ini piawai dalam mengemudikan kapal. Nah, Kalsel ini perlu orang-orang yang piawai di dalam mengurus rakyat. Sosok ada salah satunya di Pak Heru. Kendati demikian, menurut Fikri, keputusan diusung atau tidak tetap berada di tangan tim 7 yang merupakan tim bentukan Partai Demokrat, berasal dari unsur pengurus DPP dan DPD, guna memproses lebih lanjut berkas semua kandidat. Muhammad Firdaus, Saprian, Banjar TV. Sesaat lagi pemirsa.
Demokrat deklarasikan pendaftaran bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota 2015-2020. Kami akan segera kembali. Lintas Benua kembali menjumpai Anda. Sebagai tindak lanjut disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka pendaftaran bakal calon periode 2015-2020. Dihadiri seluruh perwakilan cabang kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi mendeklarasikan pendaftaran bakal calon gubernur, wali kota, dan bupati se-Kalimantan Selatan. Pendaftaran dimulai sejak tanggal 2 Februari dan berakhir tanggal 14 Februari. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Dr. Andes Fikri, ini merupakan tindak lanjut disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah dan pendaftaran dibuka di masing-masing daerah, kabupaten kota, serta sekretariat DPD khusus untuk bakal calon gubernur. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kota, tertanggal 2 Februari 2015 membuka pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan wali kota di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan yang mulai pukul 9.00 sampai pukul 14.00. Ia menambahkan, bakal calon gubernur yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran akan ditindaklanjuti atau diproses oleh Tim 7. Tim 7 terdiri dari pengurus partai dari DPD dan DPP. Sedangkan yang memproses berkas bakal calon wali kota dan bupati adalah Tim 7 dari DPD dan DPC. Muhammad Firdaus, Saprian, Banjar TV. Sementara itu setelah dibuka secara resmi pendaftaran balon wali kota Banjarmasin, pagi tadi DPC PKB menerima secara resmi berkas atau formulir pendaftaran Saud Nathan Samosir sebagai balon wali kota periode mendatang. Politisi PDI Perjuangan Saud Nathan Samosir beserta rombongan mendatangi Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa Kota Banjarmasin guna mengembalikan formulir berkas pendaftaran bakal calon wali kota Banjarmasin periode 2015-2020 yang diterima Ketua DPC PKB Kota Banjarmasin Najib Budi Wijaya SE pagi tadi. Saud Nathan Samosir mengatakan sebelum mendaftar di PKB terlebih dahulu pihaknya telah melakukan hal yang sama di DPC PDI Perjuangan dan berencana akan mendaftarkan diri kepada semua parpol di Banjarmasin guna meraih dukungan dengan membawa visi misi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Seribu Sungai. Sampai hari ini kita ada melamar 2 partai, satu dari Partai PDI Perjuangan, hari ini yang kedua Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Bapak Budi Wijaya, dan rencananya mungkin masih ada beberapa partai, terutama mungkin dari teman-teman dari KIH. Itu untuk sebagai calon apa ini? Kita datang hari ini ke kantor Posyandu untuk melamar calon wali kota Banjarmasin periode tahun 2015-2020. Sampai dengan hari ini yang mendaftar calon wali kota di Banjarmasin sudah 2 orang yang telah mengembalikan formulir pendaftaran. Dari berapa ya? Dari sekian orang yang mengambil. Terus penutupan ini kapan? Kami penutupan masih menunggu perintah dari wilayah. Kalau kata wilayah kita harus sudah selesai untuk pembukaan pendaftaran ini, kami akan tutup. Sementara itu berkas formulir yang telah dikembalikan oleh semua bakal calon wali kota Banjarmasin akan terlebih dahulu diverifikasi oleh tim yang ditunjuk. Selanjutnya akan diproses di tingkat DPW dan DPP guna menentukan siapa yang terbaik untuk diusung oleh partai berlambang bola dunia dikelilingi bintang 9 tersebut. Muhammad Firdaus, Saprian, Banjar TV. Beralih ke informasi lain,
Ketua Rapi Daerah 19 Kalsel Rosehan NB menyatakan akan kembali memperjuangkan kepengurusan Rapi yang sempat vakum untuk membantu berbagai program pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sementara itu Wakil Ketua Rapi Daerah 19 Kalsel Mujaini atau menyebutkan pihaknya akan merangkul Rapi Kabupaten Kota untuk dapat bekerja sama dalam menghadapi berbagai musibah. Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Daerah 19 Kalimantan Selatan menggelar pelantikan pengurus masa bakti 2014-2018. Pada pelantikan tersebut hadir Ketua Umum Rapi Pusat Dharma Udayana Nasution. Ketua Rapi Daerah 19 Kalsel Rosehan NB ditemui seusai kegiatan menuturkan akan kembali memperjuangkan kepengurusan Rapi yang sempat vakum untuk membantu berbagai program pemerintah dalam penanggulangan bencana. Untuk itu Rapi siap 24 jam membantu masyarakat jika mendapat musibah. Malam ini sebuah syukuran setelah diadakannya pemilihan dan alhamdulillah kami diberi tempat yang fasilitas yang baik oleh Pak Gubernur. Ini merupakan juga cambuk bagi kami semuanya untuk melanjutkan perjuangan pengurus-pengurus yang terdahulu. Karena seperti kita ketahui Rapi ini kan sangat dekat dengan Orari dan juga alhamdulillah di lapangan pun demikian. Kemudian kerjasama yang baik ini juga membantu dalam rangka program-program pemerintah, terutama di bidang penanggulangan bencana yang selama ini kawan-kawan Rapi selalu standby seperti Pak Gubernur bilang 24 jam insya Allah. Mudah-mudahan giat-giat kami kepada masyarakat tetap kami lanjutkan bersama-sama. Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin yang hadir dalam pelantikan tersebut berharap Rapi Kalsel mampu membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Selain itu, melalui kepengurusan baru, Rapi semakin jaya di udara dan akrab di Delta. Sehan Nurbahri, Rapi Daerah 19 Kalimantan Selatan, ini bisa lebih meningkat lagi kemanfaatan ke masyarakatnya bagi masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ada kevakuman dalam pengurusan, makanya ada pada waktu itu tertingkat. Nah sekarang sudah menitip ke pengurusan baru. Nah kita harapkan ada program-program yang bisa direalisasi oleh Rapi, khususnya dalam rangka bagaimana membantu masyarakat kita, baik yang diterpa bencana kebakaran, bencana longsor, bencana banjir, ataupun juga kecelakaan. Mudah-mudahan Rapi bisa lebih memberikan arti manfaat bagi masyarakat kita. Rizali Afandi, Banjar TV. Kepengurusan Rapi untuk masa bakti 2014-2018 resmi dilantik Ketua Umum Rapi Pusat Dharma Udayana Nasution. Terpilih sebagai Ketua Rapi Daerah Kalsel Rosehan NB dan Wakil Ketua Amujaini. Wakil Ketua Rapi Daerah 19 Kalsel Amujaini atau yang akrab disapa Boy Bravo menuturkan, melalui kepengurusan yang telah dilantik pihaknya akan merangkul rekan yang ada di kabupaten kota untuk dapat bekerja sama dalam menghadapi musibah yang datang tiba-tiba. Yang dibuka oleh pengurus pusat, yang kita berharap ke depan segala sesuatu akan berjalan lebih baik lagi dan kita akan merangkul kabupaten kota yang kemarin agak jauh supaya menyatu dengan kita. Mujaini menambahkan melalui kepengurusan baru, Rapi akan kembali merealisasikan berbagai programnya untuk membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana di daerah. Rizali Afandi, Banjar TV. Informasi selanjutnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin resmi dijabat Sofrayani yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Sofrayani berjanji akan meneruskan program Mama dan melakukan inovasi baru di lingkungan kantor yang dipimpinnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang baru, Sofrayani, resmi menggantikan Ahmadi Hasyukran Nafis yang telah menjabat selama 6 tahun. Sofrayani sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dan karirnya diawali sebagai seorang guru.
Guna saling mengenal dan menjalin silaturahmi antar jajaran kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, digelar acara silaturahmi dengan segenap aparatur sipil negara, lingkup Kota Banjarmasin, bersama pengawas, penyuluh dan kepala madrasah berlangsung di Aula Barakatan kantor Kemenak Kota Banjarmasin. Dengan pertemuan ini diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Kepala Sub Bagian Usaha dikondisikan hari pertama saya berhadir di Kemenak Kota Banjarmasin ini silaturahim dengan segenap PNS yang ada di lingkup Kota Banjarmasin, baik itu para pengawas, para penyuluh, kemudian kepala seksi Subaktikum dan penyelenggara serta kepala-kepala madrasah, di mana di dalam pertemuan hari ini ya alhamdulillah berjalan baik, dan kita memang menekankan bahwa tentu saja karena kita adalah orang yang baru di sini, kita apapun kebijakan kepala yang lama yang bagus tetap kita akan dukung, kita laksanakan. Di samping kita juga insya Allah nanti sambil jalan dan sebagian dari sudah. Melalui pergantian ini juga diharapkan dapat memajukan pelayanan kantor Kemenak Kota Banjarmasin menjadi lebih baik. Rizali Afandi, Banjar TV. Berjanji akan meneruskan program lama dan melakukan inovasi baru di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Itulah yang akan dilakukan Sofrayani, Kepala Kantor Kemenak yang baru saja dilantik. Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya akan merapatkan barisan dengan unsur jajaran untuk mengevaluasi program lama yang sebelumnya dijalankan. Hal itu disampaikannya usai kegiatan silaturahmi dengan jajaran di kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Pertama, saya akan mencoba di lingkup Kemenak dulu, Kemenak Kota. Kita akan memeriksa kegiatan-kegiatan yang ada di daftar izin proyek yang ada ini, di mana kita akan melangkah untuk melihat sejauh mana kegiatan, dan kita akan buat schedule-nya langsung, sehingga begitu nanti semua seksi akan kita kompromkan semua hal itu nanti. Diharapkannya peningkatan kualitas kehidupan agama, kerukunan antar agama, serta meningkatkan pelayanan haji dapat terus ditingkatkan dan berjalan dengan baik melalui inovasi baru yang akan dijalankan. Rizali Afandi, Banjar TV. Sesaat lagi kita simak silaturahmi tamu Malaysia Asdikarya 3 Kertak Hanyar. Kami akan segera kembali. Pemirsa Lintas Banua kembali menjumpai Anda. Kunjungan Baktiti Kulaan Banjar di Malaysia beberapa waktu lalu ternyata berbuah hasil. Salah satu di antaranya jalinan silaturahmi yang semakin kuat antara warga keturunan Banjar di Malaysia dengan keluarga di Banua. Kunjungan Baktiti Kulaan Banjar di Malaysia beberapa waktu lalu ternyata berbuah hasil. Salah satu di antaranya jalinan silaturahmi yang semakin kuat antara warga keturunan Banjar di Malaysia dengan keluarga di Banua. Seperti yang terjadi pada keluarga Cik Gu Hasan yang tinggal di kawasan Parit 6 Sungai Manik, negeri Perak, Malaysia, sudah hampir sebulan berada di Banua Banjar. Selama berada di sini, Cik Gu Hasan beserta istri sudah sempat mengunjungi keluarga di Kandangan dan beberapa keluarga lainnya yang ada di Gambut dan Kertak Hanyar. Minggu 1 Februari kemarin, keluarga Cik Gu Hasan menjamu tim Baktiti Kulaan Banjar di Malaysia bertempat di kediaman Abdul Karim yang masih keponakan sendiri di Komplek Asdikarya 3 Kertak Hanyar. Suasana silaturahmi terjalin akrab, apalagi di antara tamu yang datang kebanyakan juga dari kalangan keluarga sendiri. Rencananya jamuan balasan diselenggarakan malam ini di rumah makan tepi sawah di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 8 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Dengan silaturahmi seperti ini akan makin mengakrabkan hubungan antara warga asal Banjar di negeri perantauan dengan keluarga dan sahabat yang ada di Banua Banjar. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Beralih ke segmen lainnya.
Kreasi masyarakat di daerah lain serta kekayaan flora Banua khususnya dari jenis buah-buahan menjadi awal inspirasi rumah produksi keripik Kanana untuk mengembangkannya menjadi usaha yang menjanjikan, yakni pembuatan keripik kasturi dan buah lokal lainnya. Kreasi masyarakat di daerah lain serta kekayaan flora Banua khususnya dari jenis buah-buahan menjadi awal inspirasi rumah produksi keripik Kanana untuk mengembangkannya menjadi usaha yang menjanjikan, yakni pembuatan keripik kasturi. Rumah produksi keripik Kanana yang digawangi oleh Sampurnawati bersama sang suami memanfaatkan flora maskot Kalsel, yakni buah kasturi, untuk diproses dijadikan keripik yang lezat dan bisa dinikmati meski musim buahnya telah lewat. Bermodalkan teknologi sederhana, semua proses dapat dikerjakan ala home industry dan dikembangkan dengan pola kerja UKM. Sampurnawati yang juga pengurus Hipmikindo Kabupaten Banjar ini menjelaskan, Banjar yang kaya akan buah memang menjadi inspirasi untuk usaha ini, baik itu buah yang selalu ada seperti nangka, maupun buah yang tergantung musim seperti rambutan dan kasturi. Iya, jadi kita bikin usaha ini kan tadi termotivasinya kan karena kita lihat di daerah kita kan banyak buah. Kalsel ini kan kaya dengan buahnya gitu. Buah-buah semua yang di Jawa ada kecuali apel kayaknya. Tapi kalau apel yang ini ya mungkin di Malang aja yang ada banyak gitu ya. Memang sesuai iklimnya. Nah, jadi buah yang lain ada nangka, pisang lah. Nah, kemudian sampai buah-buah khas kita kasturi gitu. Jadi ya itu tadi kita termotivasi dari itu. Dengan pembuatan yang alami, tanpa pemanis dan pewarna buatan, keripik buah ini sangat lezat sebagai camilan yang sehat. Ia menambahkan saat ini pemasaran keripik Kanana masuk di pasar-pasar tradisional dan mulai masuk hypermart. Mimpi ke depan usaha ini akan menjadi besar, berkembang hingga bisa dipasarkan secara nasional bahkan internasional. Tim Liputan, Banjar TV. Pemirsa, Hotel Mercure dan Duta Mall Banjarmasin kembali menggelar aksi donor darah rutin yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Aksi ini dilakukan guna mengajak masyarakat agar peduli terhadap sesama. Satu persatu karyawan dan karyawati Hotel Mercure dan Duta Mall Banjarmasin antusias mendonorkan darah berlangsung Sabtu 31 Januari sejak pukul 13 hingga 18 WITA di lantai 3 Duta Mall Banjarmasin. Aksi donor darah ini dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali sebagai wujud kepedulian terhadap sesama masyarakat yang membutuhkan. Sama dengan Duta Mall Banjarmasin dan Mercure Banjarmasin selaku sister company. Dan kita melakukan kegiatan ini setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir kita lakukan adalah tanggal 17 Oktober 2014 dan ini adalah kegiatan donor darah pertama di tahun 2015. Selain ini merupakan kegiatan rutin, kemudian juga mengajak masyarakat luas untuk peduli dengan sesama, dalam artian mereka darahnya bisa berguna untuk sesama manusia dan juga untuk diri mereka sendiri bisa untuk menambah kesehatan, menjaga stamina juga. Sementara itu salah satu karyawan Duta Mall Banjarmasin menyatakan rutin mendonorkan darah. Menurutnya menjadi pendonor darah merupakan perbuatan yang mulia, juga memiliki kebanggaan tersendiri karena dapat membantu sesama meski hanya lewat aksi sosial seperti ini. Udah berapa kali Pak ikut seperti ini? Untuk yang di sini udah 2 kali. Oh, jadi rutin Bapak ikut ya? Alhamdulillah kalau misalnya badan memungkinkan, alhamdulillah mungkin bisa kita usahakan untuk ikut. Apa yang dirasakan Pak setelah ikut donor darah seperti ini? Untuk dari hati kita merasa bangga bisa ikut membantu sesama. Untuk yang kedua mungkin dari badan jasmani kita ringan. Pada donor darah kali ini ditargetkan 100 kantong darah dapat tercapai, mengingat banyaknya karyawan dan karyawati yang berpartisipasi. Lebih jauh pihak hotel menyatakan ke depan kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara kontinu. Di samping donor darah, melalui kegiatan CSR lainnya, pihak hotel juga telah menggelar kegiatan penanaman pohon dan pemberian beasiswa bagi pelajar kurang mampu di kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Sahabat Bekantan Indonesia meminta DPRD Provinsi Kalimantan Selatan komitmen terhadap perlindungan dan kelestarian bekantan yang semakin punah. Berita ini sekaligus menutup lintas Banua malam ini. Perlindungan dan pelestarian maskot Kalimantan Selatan selama ini dinilai belum optimal, sehingga menyebabkan beberapa lokasi habitat bekantan menjadi terancam. Untuk itu, sahabat Bekantan Indonesia Amelia Rizky bersama rombongan Senin 2 Februari di sela kunjungan kepada Ketua DPRD Kalsel Hajah Normiliani AS
meminta DPRD Provinsi Kalsel untuk membangun komitmen bersama, menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati khususnya bekantan. Kita ingin membangun komitmen bersama untuk sama-sama melestarikan dan melindungi bekantan. Pasalnya banyak cara bisa dilakukan wakil rakyat untuk melestarikan bekantan, seperti meningkatkan anggaran dan membuat peraturan daerah, serta melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran yang pro lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalsel membangun kawasan ekowisata konservasi bekantan dan menetapkan 28 Maret sebagai Hari Bekantan Kalsel. Sementara Ketua DPRD Kalsel Hajah Normiliani AS mendukung langkah para sahabat bekantan Indonesia yang peduli terhadap perlindungan dan pelestarian bekantan yang asal-usulnya dari Kalimantan Selatan. Bekantan yang jelas-jelas itu apalagi itu asalnya dari Banua ya, Kalsel. Ya kada menutup kemungkinan Malaysia bisa mengambil kan. Kalau kita kada sama-sama memikirkan gitu. Mari kita sama-sama ya. Kan ada anak-anak yang sudah peduli yang tanpa di komando mereka berbuat sesuatu gitu. Kenapa kita kada yang di jajaran pimpinan-pimpinan ini ya? Hal ini agar keberadaan bekantan di Kalsel tidak diakui milik negara lain. Legio Mahyuni, Banjar TV. Pemirsa, tuntas sudah Intas Banua malam ini edisi Senin 2 Februari 2015. Saya Risma Alia serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, kekayaan flora dan fauna Kalimantan Selatan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.